Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisa Sri Purnama, NIM 20087069, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2 dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Baiklah, kita masuk contoh yang pertama, yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Nah, yang pertama kali yaitu ciri-ciri umum fase belajar motorik level 2 itu. Nah, di materi ini membahas tentang penguasaan gerak dalam bentuk koordinasi halus dan terjadinya fase stagnasi. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah penguasaan gerak dalam bentuk koordinasi halus. Maksudnya adalah kualitas gerakan yang dilaksanakan sudah meningkat. Perkembangan proses belajar ini ditandai dengan beberapa kemajuan-kemajuan yang diperoleh dapat dilihat dari semakin berkurangnya kesalahan gerakan yang terjadi pada gerakan ini. Misalnya, pada tingkat pertama, alat penerima informasi yang paling utama adalah mata. Maka pada fase belajar tingkat 2 ini, penerimaan informasi melalui kinestetik otot sudah semakin meningkat. Kemajuan lain yang diperoleh juga dalam hal motivasi. Bila pada fase belajar tingkat pertama, motivasi peserta didik terutama anak dasar sangat rapuh dan sangat tidak stabil, maka pada fase belajar motorik tingkat kedua ini, motivasi belajar semakin membaik. Artinya, motivasi belajar mulai stabil dan tidak mudah terganggu oleh kegagalan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena keberhasilan yang pernah dialami atau dirasakan dalam pelaksanaan gerakan. Bisa kita contohkan misalnya seperti anak mengancingkan baju, mengambil bola di lantai, menuangkan air ke gelas, menyusun balok dan bermain balok dapat meningkatkan imajinasi. Pemecahan masalah kemampuan spasial dan matematis. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri khusus fase belajar motorik level 2. Nah, di ciri-ciri khusus ini ada struktur dasar gerakan, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan dan kekonstanan gerakan, bayangan, dan program gerakan. Masuk kita yang pertama yaitu struktur dasar gerakan. Pada umumnya, suatu gerakan memiliki struktur dasar suatu gerakan, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Misalnya, awalan dalam lompat jauh merupakan fase awal atau fase persiapan. Pada saat menolak pada balok tumpuan, melayang sampai pada sesaat sebelum kaki mendarat ini adalah fase utamanya. Pada fase akhir, yaitu pada saat mendarat setelah melayang, keseimbangan tubuh berada dalam keadaan tidak stabil. Yang kedua yaitu irama gerakan. Di sini telah terjadi perbaikan yang cukup, berarti irama gerakan yang kaku, tersendat-sendat seperti yang terjadi pada gerak motorik level yang pertama sudah tidak terlihat lagi pada level ini. Perbaikan gerakan ini merupakan peran fungsi alat penerima informasi kinestetik atau otot-otot dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Yang ketiga yaitu hubungan gerakan. Pada fase kedua ini, meningkatnya kuantitas dan kualitas peran dan fungsi alat penerima informasi kinestetik mengakibatkan seorang dapat melakukan pemberian, pengontrolan, dan pengendalian impuls tenaga dengan baik. Yang keempat yaitu luas gerakan. Penggunaan ruang yang terlalu luas dan terlalu sempit sudah dapat direduksi atau dikurangi. Bahkan penggunaan ruangan yang tidak efisien, yang tidak efektif sudah tidak kelihatan lagi di fase ini. Nah, yang kelima yaitu kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan dapat dilihat semakin membaiknya hubungan gerakan yang dimiliki seseorang mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas gerakan. Kelancaran gerakan mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali dengan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan serta peningkatan peran dan fungsi dari alat analisator kinestetik. Yang keenam yaitu kecepatan gerakan. Pada fase tingkat kedua ini telah dapat memanfaatkan kecepatan gerakan yang mereka miliki untuk penguasaan atau mempelajari keterampilan motorik. Yang ketujuh yaitu ketepatan dan kekonstanan program gerakan. Si pelaku telah mampu memperlihatkan ketepatan dan kekonstanan gerakan yang baik. Dengan kata lain, bahwa si pelaku gerakan akan dapat dengan cepat menguasai atau menyesuaikan tuntunan situasi atau kondisi yang baru. Yang kedelapan yaitu bayangan dan program gerakan. Misalnya pada gerakan mengguling ke depan, pada saat fase ini pelaku akan dapat dengan mudah membangun bayangan gerakan dan menyusun program gerakan, misalnya untuk mempelajari lompat harimau.
Yang kedua yaitu struktur dan implikasi belajar motorik level 2. Contohnya yaitu tugas utama dari guru penjas dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan, sehingga peserta didik akan selalu melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung. Demikianlah video contoh yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.